Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya diberikan kepada kita semua. Kita bersalawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini, tema pembicaraan kita adalah tentang bersuci dan rahasia-rahasianya dalam sholat dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersuci mempunyai 4 tingkatan. Yang pertama adalah mensucikan yang lahir dari hadas, dari najis dan dari kotoran. Yang kedua, mensucikan tubuh dari dosa dan kesalahan. Yang ketiga adalah mensucikan hati dari akhlak-akhlak tercela dan kehinaan-kehinaan yang dibenci. Dan yang keempat adalah mensucikan apa yang tersembunyi dari hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala, yang sekaligus merupakan tujuan yang terakhir. Siapa yang bagus dan kuat pandangannya, tentu dia bisa meraih apa yang dicarinya. Dan siapa yang pandangannya buta, tentu dia tidak bisa memahami tingkatan-tingkatan bersuci ini, kecuali tingkatan yang pertama saja, yakni mensucikan yang lahir dari hadas, dari najis dan dari kotoran. Sehingga dia melihat hanya menghabiskan waktu untuk melakukan istinja dan mencuci pakaian saja. Yang dia lakukan hanyalah mencuci hal-hal yang zahir saja. Hanya mencuci hal-hal yang nampak dengan mata saja. Tidak lebih dari itu. Dan dia berbuat seperti itu karena hatinya dirasuki oleh rasa was-was dan karena ilmunya yang minim. Dengan mengira bahwa bersuci yang dituntut adalah sebatas pada tingkatan pertama ini, sebatas mensucikan yang lahir dari hadas, mensucikan yang lahir dari najis, dan atau mensucikan yang lahir dari kotoran-kotoran saja. Dia tidak tahu bahwa bersuci yang dituntut adalah mensucikan segala yang dimiliki, mensucikan yang lahir, mensucikan tubuh dari kesalahan-kesalahan dan dosa, mensucikan hati dari akhlak yang tercela, dan mensucikan apa yang tersembunyi dari yang kita tidak lihat. Tetapi mungkin saja dia telah mengalami kotoran-kotoran sehingga dia harus disucikan. Dia harus disucikan. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu bahwa dia pernah berwudu dari guci yang biasa digunakannya biasa digunakan oleh kalangan orang-orang Nasrani. Hampir-hampir mereka tidak sempat mengusap dengan minyak wangi. Biasa dalam sholat, biasa mereka melakukannya menjelang sholat untuk berwudu dan yang lain-lainnya, yang seharusnya semua itu terlebih dahulu disucikan tempatnya, lalu kemudian kita gunakan untuk melakukan hal-hal dalam konteks beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kini banyak orang yang disebut dengan istilah kelompok-kelompok orang-orang yang sok suci, yang menghabiskan waktunya untuk menghiasi lahiriahnya saja, sedangkan batinnya mereka rusak karena dipenuhi oleh noda-noda kesombongan, noda-noda ria, noda ujub, kemunafikan dan yang semisalnya. Bahkan dirusak dengan kotoran-kotoran kebodohan dari ilmu yang harus mereka ketahui. Jika mereka melihat orang lain yang melakukan istijmar dengan kerikil misalnya,
berjalan tanpa alas kaki, wudhu dari teko milik orang tua renta, tentu mereka akan mengingkarinya dengan pengingkaran yang keras dan menjulukinya sebagai orang yang jorok serta tidak mau makan bersamanya. Perhatikan bagaimana menjadikan cara bersuci yang termasuk bagian dari iman sebagai hal yang harus dilakukan dan disikapi dengan sikap yang baik. Kita bersuci dalam konteks keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang kita sucikan tidak hanya yang zahir saja, tetapi juga adalah yang batin, tetapi juga adalah hal-hal yang tidak dijangkau dengan indera. Kita sucikan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa memahami ini dengan baik. Kita meresapi bahwa mensucikan diri itu tidak hanya sekedar mensucikan yang lahir dari kotoran-kotoran saja, tetapi mensucikan diri itu juga adalah mensucikan tubuh dari dosa dan kesalahan, mensucikan hati dari akhlak-akhlak yang tercela, lalu kemudian kita hiasi dengan akhlak yang terpuji, dengan akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Kita mensucikan apa yang tersembunyi dari badan kita ini dengan niat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mensucikan ibadah kita dari bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sucikan dengan hanya beribadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala saja. Semoga ini bisa bermanfaat dalam hidup dan kehidupan kita, dalam kita menjalani proses keberagamaan kita, sehingga semua yang kita miliki ini dapat disucikan untuk kemudian kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang lapang, hati yang jernih, hati yang ikhlas untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.